Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Perkenalkan, saya Agil Hussein Al-Munawar. Bersama rekan saya, Ais Siti Syarifah dan Sri Yulia Yuliani. Pada kesempatan kali ini, perkenanlah kami untuk mempresentasikan sebuah materi dengan judul Konsep dan Teori Motif Motivasi serta Strategi Meningkatkan Motivasi Belajar. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Juga terima kasih kepada teman-teman semua yang menyempatkan waktunya untuk menonton video kami. Jadi tanpa berlama-lama langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi duduk, siapkan alat tulis. Selamat menyaksikan dan inilah rekan kami, Ais Siti Syarifah. Silakan Ais. Baiklah, terima kasih kepada Agil Hussein selaku moderator konsep dan teori motivasi. Next. Yang pertama itu adalah konsep teori motivasi. Definisi motif dan motivasi. Motif dan motivasi mempunyai hubungan yang sangat erat dan motivasi ini tidak dapat dipisahkan. Terus yang pertama itu adanya pengertian dari motif. Menurut Hamzah B. Unno 2008, istilah motivasi berasal dari kata motif, yang dapat diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri individu, yang menyebabkan individu tersebut bertindak atau berbuat. Yang kedua, menurut pendapat M. Ngalim Purwanto tahun 1990, motif adalah suatu dorongan yang timbul dalam diri seseorang yang menyebabkan orang tersebut mau bertindak melakukan sesuatu. Menurut Rahman Natawijaya tahun 1980, motif adalah setiap kondisi atau keadaan seseorang atau suatu organisme yang menyebabkan atau kesiapannya untuk memulai atau melanjutkan suatu serangkaian tingkah laku atau perbuatan. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa motif mempunyai peranan yang sangat penting dalam setiap tindakan atau perbuatan manusia yang dapat diartikan sebagai latar belakang dari tingkah laku manusia itu sendiri. Selanjutnya. Terus yang kedua, adanya pengertian dari motivasi. Menurut Ngalim Purwanto tahun 1990, motivasi adalah pendorong atau suatu usaha yang disadari untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang agar seseorang tersebut tergerak hatinya untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu. Yang kedua, menurut Rahman Natawijaya tahun 1980, pengertian motivasi adalah suatu proses untuk menggiatkan motif-motif menjadi perbuatan atau tingkah laku yang mengatur tingkah laku atau perbuatan untuk memuaskan kebutuhan atau menjadi tujuan. Kesimpulan dari beberapa pendapat di atas bahwa pengertian motivasi adalah dorongan dari dalam diri seseorang untuk melakukan perbuatan sehingga tercapai suatu kebutuhan yang diinginkan. Selanjutnya adanya teori-teori tentang motivasi. Teori-teori motivasi tentang motivasi ini ada 4, yaitu yang pertama ada teori hedonisme. Kalian tahu nggak apa sih teori hedonisme itu? Teori hedonisme adalah teori yang beranjak dari pandangan klasik bahwa pada hakikatnya manusia akan memilih aktivitas yang menyebabkan merasa gembira dan senang, seperti memilih aktivitas olahraga yang menyebabkan kita merasa gembira dan senang. Terus yang kedua, adanya teori naluri. Teori naluri itu apa sih? Teori naluri itu adalah teori yang menghubungkan perilaku manusia dengan berbagai naluri. Misalnya, naluri untuk mempertahankan diri, mengembangkan diri, dan lain-lain. Semua aktivitas dan perilakunya digerakkan oleh naluri tersebut. Yang ketiga, ada teori kebudayaan. Teori kebudayaan adalah teori yang menghubungkan tingkah laku manusia berdasarkan pada kebudayaan tempat seseorang tersebut berada. Terus yang keempat atau yang terakhir adanya teori kebutuhan. Teori kebutuhan itu apa sih? Teori kebutuhan itu adalah
teori yang menggagas bahwa tingkah laku manusia pada hakikatnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan. Teori kebutuhan ini memiliki beberapa tugas pokok memiliki tingkatan. Adapun kelima tingkatan kebutuhan pokok, yaitu yang pertama adanya kebutuhan fisiologis, merupakan kebutuhan dasar yang bersifat primer dan vital, yang menyangkut fungsi-fungsi dasar dari organisme manusia seperti kebutuhan akan pangan, sandang, dan papan, kesehatan fisik, kebutuhan seks, dan sebagainya. Yang kedua, adanya kebutuhan rasa aman dan perlindungan, seperti terjamin keamanannya, terlindung dari bahaya, ancaman, dan penyakit, perang, kemiskinan, kelaparan, perlakuan tidak adil, dan sebagainya. Yang ketiga, adanya kebutuhan sosial atau social needs, meliputi kebutuhan akan dicintai, diperhitungkan sebagai pribadi, diakui sebagai anggota kelompok, rasa setia kawan, dan kerjasama. Terus yang keempat, ada kebutuhan akan penghargaan, termasuk kebutuhan dihargai karena prestasi, kemampuan, kedudukan atau status, pangkat, dan sebagainya. Terus yang terakhir, ada kebutuhan akan aktualisasi diri, seperti kebutuhan mempertinggi potensi yang dimiliki, pengembangan diri secara maksimum, kreativitas, dan ekspresi diri. Berdasarkan beberapa teori motivasi yang telah diuraikan, peneliti mengetahui bahwa setiap teori-teori ini memiliki kelemahan dan kekuatannya masing-masing. Namun, jika peneliti menghubungkan dengan manusia sebagai pribadi dalam kehidupan sehari-hari, teori-teori ini dikemukakan ternyata memiliki hubungan yang sangat komplementer, yang berarti sangat melengkapi satu sama lain. Oleh karena itu, di dalam penerapannya, peneliti tidak boleh terpaku atau hanya cenderung pada satu teori saja. Peneliti juga harus dari berbagai cabang teori. Peneliti dapat mengambil manfaat dari beberapa teori sesuai dengan situasi dan kondisi seseorang pada saat peneliti melakukan tindakan motivasi. Ya baiklah, terima kasih kepada Saudari Ais yang telah memaparkan dengan begitu luar biasa ya tentunya. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita beralih ke subtema selanjutnya tentang indikator-indikator dan cara mengukur motivasi belajar siswa yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Tentunya, sebelum masuk ke ranah materi selanjutnya, kita harus tahu dulu nih apa itu indikator. Menurut KBBI, indikator adalah sesuatu yang dapat memberikan atau menjadi petunjuk atau menjadi keterangan, atau bisa juga diartikan sebagai suatu ciri, suatu karakteristik atau ukuran yang bisa menunjukkan perubahan yang terjadi pada sebuah bidang tertentu. Adapun indikator-indikator motivasi belajar, yaitu yang pertama ada disiplin. Apa sih itu disiplin? Disiplin merupakan suatu pelatihan dan pendidikan kepada siswa agar dengan senang hati siswa tersebut melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan perintah guru di sekolah. Yang kedua, ada kepuasan. Kepuasan itu apa sih? Kepuasan adalah generalisasi sikap-sikap terhadap tugasnya yang didasarkan atas aspek-aspek tugasnya. Tuh. Kepuasan termasuk juga cara seorang siswa merasakan apa yang dipelajari dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri. Itu. Terus yang ketiga, ada keamanan. Keamanan sangat berpengaruh terhadap semangat belajar siswa karena rasa aman akan menimbulkan ketenangan kepada siswa di dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelajar. Adapun rasa aman dibagi menjadi dua. Yang pertama, aman untuk menghadapi masa depannya sendiri, seperti mempunyai nilai tinggi dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu rasa aman di tempat belajar, barang milik dan barang fasilitas belajar dari sekolah. Seperti itu. Selanjutnya, cara mengukur motivasi belajar siswa yang dikemukakan oleh Makmun, yaitu yang pertama, durasi belajar.
durasi belajar, kita bisa tahu nih seberapa lama penggunaan waktunya untuk melakukan kegiatan. Jadi dengan durasi belajar tersebut kita bisa mengukur motivasi belajar siswa. Yang kedua ada frekuensi kegiatan. Cara mengukur frekuensi kegiatan kita bisa tahu dengan seberapa sering kegiatan dalam periode waktu tertentu. Yang ketiga ada persistensinya pada tujuan kegiatan. Persistensi itu maksudnya apa? Persistensi itu adalah ketetapan dan kelekatannya pada tujuan kegiatan. Yang keempat ada devosi. Devosi dan pengorbanan. Ya, devosi diartikan sebagai pengabdian, dan pengorbanan yaitu seperti pengorbanan uang, tenaga, pikiran, bahkan jiwa dan nyawanya. Itu bisa kita gunakan untuk mengukur motivasi belajar siswa. Yang kelima ada ketabahan, keuletan, dan kemampuannya dalam menghadapi rintangan dan kesulitan untuk mencapai tujuan. Yang keenam, tingkat aspirasinya. Tingkat aspirasinya yang hendak dicapai dengan kegiatan yang dilakukan. Maksudnya adalah tingkat aspirasi tersebut, maksud dari tingkat aspirasi tersebut adalah maksud, rencana, cita-cita, sasaran atau target dan ideologinya yang hendak dicapai dengan kegiatan yang dilakukan. Itu bisa kita pakai untuk mengukur motivasi belajar siswa. Terus yang ketujuh ada tingkat kualifikasinya. Tingkat kualifikasinya prestasi atau produk atau output yang dicapai dari kegiatannya. Maksudnya apa? Jadi dari tingkat kualifikasi tersebut bisa kita ketahui berapa banyak atau memadai atau tidak, memuaskan atau tidak output yang dicapai dari kegiatannya. Itu bisa kita pakai untuk mengukur motivasi belajar siswa. Yang kedelapan itu adalah arah sikapnya terhadap sasaran kegiatan. Apakah arah sikapnya itu positif atau arah sasarannya, arah sikapnya terhadap sasaran kegiatan itu negatif. Ya. Baik, mungkin hanya segini yang bisa saya paparkan. Untuk subtema selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Sri Yulia Yuliani. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk subtema berikut, ya ada boleh di next. Pengertian strategi dan motivasi belajar. Strategi adalah suatu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, agar terjadi kesesuaian dengan teknik yang diinginkan dalam mencapai tujuan. Dan proses pembelajaran yang efektif, guru mempunyai strategi yang sangat penting saat proses belajar mengajar. Guru merupakan komponen pembelajaran yang utama, karena keberhasilan proses pembelajaran ditentukan oleh guru. Motivasi belajar sangat diperlukan dalam menunjang proses belajar mengajar. Hal ini sesuai dengan pendapat Staton dalam Sardiman 2001-38 yang mengatakan bahwa salah satu faktor penentu keberhasilan belajar adalah motivasi belajar. Menurut Nasution 2010.212 mengemukakan bahwa motivasi anak atau peserta didik adalah menciptakan kondisi sedemikian rupa sehingga anak itu mau melakukan apa yang dapat dilakukan. Motivasi belajar merupakan kekuatan atau power motivation, daya pendorong atau driving force, atau alat pembangunan kesediaan dan keinginan yang kuat dalam siswa untuk belajar secara aktif, kreatif, efektif, inovatif, dan menyenangkan. Suryana 2014-224. Kemudian slide selanjutnya, motivasi belajar. Di sini ada dua pendapat, yaitu yang pertama dari Winkel 2003 dan Puspitasari 2012. Motivasi belajar adalah segala usaha di dalam diri sendiri
yang menimbulkan kegiatan belajar dan menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar serta memberi arah pada kegiatan-kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki baik. Jadi dari pendapat Winkel dan Puspitasari ini masuk ke dalam kategori motivasi belajar, yaitu dari segi intrinsik atau motivasi yang datang dari diri sendiri. Kemudian yang kedua, menurut Clayton Alderfer, motivasi belajar adalah kecenderungan dalam melakukan segala kegiatan belajar yang didorong oleh hasrat untuk mencapai prestasi atau hasil belajar sebaik mungkin. Nah, untuk yang pendapat yang kedua ini masuk ke dalam unsur ekstrinsik atau motivasi yang datang dari luar atau keinginan motivasi bukan dari diri sendiri. Kemudian untuk slide selanjutnya, motivasi belajar dalam perspektif Islam. Sebagaimana diketahui dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul adzim. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Kemudian slide selanjutnya. Ada strategi atau cara guru dalam meningkatkan motivasi belajar bagi peserta didik, yaitu dari USAID DBE 3 Life Skills for Youth. Yang gunakan metode guru, strategi yang pertama yang harus dilakukan guru adalah gunakan metode sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan dengan lebih beragam lagi gitu, jadi tidak monoton. Kemudian yang kedua, jadikan mahasiswa atau siswa peserta aktif. Nah, jadi di sini tidak hanya guru gitu ya yang dapat menyampaikan materi ataupun tidak hanya guru yang berperan aktif, tetapi dari peserta didik harus senantiasa ikut berpartisipasi aktif dalam proses belajar mengajar. Kemudian yang ketiga, ada ciptakan suasana kelas yang kondusif. Yang keempat, buatlah tugas yang menantang namun realistis dan sesuai. Maksud dari realistis pada kata di sini adalah bahwa standar tugas itu harus cukup berbobot untuk memotivasi siswa dalam menyelesaikan tugas sebaik mungkin, namun tidak terlalu sulit agar jangan banyak siswa yang gagal atau berakibat kepada turunnya motivasi belajar pada peserta didik. Kemudian yang kelima adalah antusias dalam mengajar. Jadi seorang guru itu harus memiliki semangat atau antusias dalam mengajar, karena nanti akan berakibat kepada peserta didiknya gitu. Ketika seorang guru menyampaikan materi dengan antusias, maka akan diterima dengan antusias juga gitu oleh peserta didik. Kemudian yang keenam ada pemberian penghargaan untuk memotivasi. Dan yang ketujuh ada hindari penggunaan ancaman dan komentar yang buruk. Selanjutnya. Ada beberapa hal yang bisa dijadikan sebagai indikator tingkah laku mahasiswa yang memiliki motivasi yang diarahkan oleh diri sendiri menurut Klaus Semeler dalam Elida Prayetno. Yang pertama ada mulai mengerjakan tugas-tugas tepat waktu dan berusaha menyelesaikannya. Perbanyak sharing dengan teman terkait pembelajaran. Yang ketiga, berani berpendapat. Yang keempat, bertanggung jawab terhadap keberhasilan dalam belajar. Dan yang kelima, ada mempunyai interaksi yang harmonis, baik dari segi guru terhadap peserta didik maupun dari peserta didik dengan peserta didik yang lainnya. Untuk kesimpulannya, strategi meningkatkan motivasi belajar dapat tercapai dengan baik apabila seluruh komponen baik dari guru
dan peserta didik memiliki tujuan yang sama gitu, dan memiliki motivasi atau semangat yang jelas serta kuat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Sri dalam part materinya. Setelah tadi kita banyak mendapatkan pengetahuan baru ya, bisa kita simpulkan bahwasannya bahwa motif dan motivasi tidak dapat dipisahkan. Motif juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam setiap tindakan atau perbuatan manusia. Teori-teori tentang motivasi itu ada 4. Teori hedonisme, teori naluri, teori kebudayaan, dan teori kebutuhan. Serta strategi meningkatkan motivasi belajar dapat tercapai dengan baik apabila dari keduanya baik dari guru dan peserta didik memiliki motivasi yang jelas untuk mencapai tujuan belajar yang ingin dicapai. Ya, mungkin dikarenakan waktu yang begitu singkat, saya selaku moderator bersama rekan-rekan saya pamit undur diri. Terima kasih kepada teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.